Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Poker, podcastnya Himasper. Nah, ketemu lagi di acara Bincang Asik MSP. Sebelumnya nggak afdol ya kalau kita belum kenal nih. Jadi, let me introduce myself. Perkenalkan, namaku Rahayu Mekarkinasih, biasa dipanggil Rahayu dari MSP 57. Nah, Pokeris, di episode 1 ini kita akan membahas seputar dunia perairan dan divisi yang ada di MSP nih. Nah, kita udah bersama narasumber kita yang keren banget ya, yang akan membahas tentang dunia perairan. Dan juga nanti pada tanggal 22 Maret itu kebetulan sekali kita bertepatan dengan diperingatinya Hari Air ya, Pokeris. Oke. So, langsung aja kita undang narasumber kita yang kece, abis, dan sangat positif vibes tentunya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Hefni Effendi, MPhil. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang deh. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, baik. Nah, Bapak, untuk kegiatan saat ini apa nih Pak yang sedang dilakukan? Kegiatan saat ini, Ya, ya tentu saja sebagai pengajar ya mengajar kan, juga membimbing. Tapi selain itu juga tentu saja melakukan research yang berkaitan dengan masalah-masalah perairan dan lingkungan. Ya, itu yang keseharian saya selama ini. oke. Berarti Bapak ada di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ya Pak ya? Iya, tadinya saya sebagai kepala di situ ya. Kemudian saat ini sejak November tahun lalu sudah tidak lagi menjadi kepala. Ya, sekarang sudah menjadi sebagai senior researcher di sana. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita pada siang hari ini teman-teman. Oke. Nah, yang saya tahu ya Pak ya, Bapak ini kan merupakan bagian dari Divisi Produktivitas dan Lingkungan Hidup di MSP. Lalu apa itu Divisi Proling nih Pak? Ya, divisi Proling adalah singkatan kepanjangan dari produktivitas dan lingkungan perairan ya. Nah, kebetulan saya di sana karena sebagai guru besar diminta menjadi kepala divisi ya. Jadi sejak tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu sebetulnya saya diminta sebagai kepala divisi di Proling, dan itu merupakan salah satu divisi di Departemen MSP ya. Dan skupnya adalah tentu saja berkaitan dengan masalah-masalah produktivitas perairan dan lingkungan perairan itu sendiri. Itu skup dari divisi Proling. Baik, nah seperti itu teman-teman. Jadi divisi Proling itu merupakan salah satu divisi yang ada di MSP. Lalu saya juga penasaran nih dengan keahlian atau maksudnya bidang keahlian yang Bapak tekuni di Proling ini berfokusnya ke apa Pak? Iya, yang ditanyakan ini keahlian saya kah atau keahlian di bidang Proling? Bisa keduanya Pak? Keduanya ya. Baik, saya mulai dari diri saya sendiri dulu ya. Jadi saya banyak berkecimpung di bidang air khususnya ya, yang berkaitan dengan masalah kualitas air, pencemaran air ya, treatment air ya. Selain itu juga saya banyak berkecimpung di bidang pengelolaan lingkungan dalam arti luas ya, karena saya sehari-hari selain di MSP juga di PPLH, maka tentu saja saya banyak sekali bersinggungan dengan masalah-masalah lingkungan. Dan saya banyak juga membantu perusahaan-perusahaan nasional, perusahaan-perusahaan multinasional dalam rangka memformulasikan pengelolaan lingkungan hidup di perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, saya juga banyak engagement ya dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan juga pengelolaan air ya. Jadi itu kalau bidang saya sendiri. Nah, kemudian kalau apa yang garap di departemen ataupun di divisi Proling itu lebih kepada keterkaitan antara air sebagai sumber daya ya, dan air sebagai habitat hidup dari biota akuatik. Nah, apa itu air sebagai sumber daya? Adalah air yang kita gunakan untuk kepentingan air minum ya, kepentingan
masak-memasak, kepentingan hal-hal apa saja yang kita konsumsi secara langsung, baik tidak langsung. Itu yang kita katakanlah menjadi ruang lingkup di divisi Prolink. Kemudian kalau dari sisi habitat, tentu saja kita mempelajari, meneliti kecocokan air sebagai habitat hidup, baik itu untuk biota di air tawar maupun di air laut. Ya, jadi dua fokus utama itulah yang menjadi ranahnya divisi Prolink. Ya, sumber daya, air sebagai sumber daya dan air sebagai habitat. Nah, disitulah dosen-dosen di Prolink berkecimpung. Itu. Oke, baik. Wah, jadi cakupannya itu sangat luas ya teman-teman, dan sangat bermanfaat ya Pak nantinya untuk kehidupan kita nih, anak cucu kita nantinya. Oke, berbicara tentang air ya Pak, kalau menurut Bapak sendiri, karakteristik air yang bersih itu yang bagaimana Pak? Air yang baik adalah air yang sesuai dengan peruntukannya. Ya, ketika air atau sumber daya air itu diperuntukkan untuk air minum, maka dia harus memenuhi kecocokan sebagai air minum. Ketika dia diperuntukkan sebagai katakanlah air untuk kepentingan budidaya perairan, ya, atau untuk kepentingan pertanian, atau untuk kepentingan wisata air, rekreasi air, maka dia harus sesuai dengan peruntukan untuk hal-hal tersebut. Jadi artinya apa? Artinya harus sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan oleh peruntukan-peruntukan tersebut. Itu yang disebut dengan air tersebut cocok, ya. Nah, ketika katakanlah air sumber daya air itu diperuntukkan untuk air minum, ya, air baku air minum, tapi kualitasnya tidak cocok. Dia cocoknya untuk katakanlah untuk pertanian, maka dia tidak bagus. Jadi harus sesuai dengan peruntukan dari air itu, ya. Itu sebetulnya dikatakan air bersih, ya. Oke, berarti ada parameter-parameter tertentu ya Pak yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya Pak ya? Iya, tentu saja. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara nih tentang air yang bersih bagaimana, lalu kita juga pastinya harus tahu ya dari mana air itu berasal. Nah, kira-kira dari mana nih Pak? Ya, air berasal dari siklus hidrologi sebetulnya, ya. Kemudian kalau kita lihat komposisi air di dunia ini, ya, kan yang paling banyak adalah air laut. Jadi kalau kita buat persentasi, ya, 100% air yang ada di muka bumi ini, 97% itu adalah air laut, 3% air tawar. Kemudian antara 3% itu air yang tersedia untuk katakanlah dipakai untuk kepentingan makhluk hidup itu hanya 0,5%. Kemudian kalau kita lihat lagi secara spesifik, air yang kualitasnya memadai untuk dikonsumsi oleh manusia itu hanya 0,03%. Jadi sangat-sangat kecil sekali persentasenya air yang memang cocok untuk kita minum seperti air yang ada dalam kemasan ini. Jadi makanya air itu harus betul-betul dijaga kualitasnya, kuantitasnya dan sebagainya. Kalau tidak, kita akan kekurangan air, ya, karena banyak wilayah-wilayah negara kita sendiri yang secara alamiah memang dia kurang air. Tapi ada juga daerah-daerah yang memang secara alamiah airnya cukup berlimpah. Tapi overall air yang tersedia dan kualitasnya memadai di bumi ini hanya 0,003% dari total air. Bisa dibayangkan kalau yang 0,03% itu kualitasnya makin buruk, maka akan menjadi masalah nanti ke depannya terkait dengan pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan makhluk hidup. Ya, baik-baik Pak. Berarti intinya air itu mengalami suatu siklus ya Pak, yang namanya siklus hidrologi, begitu teman-teman. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa itu siklus hidrologi nih Pak? Ya, air itu kan pada intinya sebetulnya dia tidak berubah secara kuantitas, ya. Ketika ada di sungai, di danau, di laut, dia akan mengalami evaporasi, ya. Kemudian menguap, membentuk awan, dan kalau seterusnya dia akan jatuh sebagai presipitasi, sebagai hujan, ya. Jadi daerah-daerah yang memang presipitasinya tinggi, tentu saja dia akan tidak bermasalah dengan air. Tapi tidak semua di dunia ini daerah-daerah itu memiliki curah hujan atau presipitasi yang tinggi. Contoh di Indonesia misalnya, ya, di daerah Nusa Tenggara Timur misalnya, itu daerah yang memang presipitasinya rendah. Tapi kalau kita lihat di Pulau Jawa, Sumatera, Papua, itu relatif presipitasinya, curah hujannya tinggi. Sehingga di daerah-daerah tersebut katakanlah
Sebagai contoh tadi di NTT itu air menjadi masalah, terutama kalau musim kemarau, ya. Sehingga jadi harus dibikinkan cara agar bagaimana stok ketersediaan air di sana tetap ada. Karena tidak heran ada sekalian kalau Anda ke NTT ya, itu kalau musim kemarau itu sungai-sungai itu kering. Jadi sama sekali tidak ada airnya, hanya sedikit air mengalir ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan bagaimana agar ketersediaan air di daerah-daerah yang presipitasinya rendah itu tetap tersedia sepanjang tahun. Nah, ini yang sedang dipikirkan oleh pemerintah kita. Makanya kenapa di daerah yang sekarang sedikit kuantitas air itu dibangunkanlah waduk dalam rangka untuk menampung air ketika musim hujan, maka ketika musim kemarau nanti ketersediaan air masih tersedia. Nah, itu yang sekarang ini mulai dipikirkan oleh pemerintah, tidak hanya di daerah-daerah yang katakanlah presipitasinya tinggi, tapi juga diutamakan daerah-daerah yang curah hujannya rendah seperti di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya gitu ya. Jadi itu yang salah satu cara. Nah, selain itu juga adalah ketika kita airnya berlimpah, maka kita harus dijaga kualitasnya ya. Nah, di kita kan sungai, danau itu banyak yang tidak diperhatikan dengan baik. Orang buang sampah sembarangan begitu saja ke sungai, ke danau, padahal itu ya suatu kebiasaan yang menurut hemat saya sudah sangat primitif lah yang buang sampah ke sungai dan sebagainya. Tapi di sebagian tempat di negara kita masih ada orang yang seperti itu. Nah, ini yang Anda sebagai generasi muda ya harus mulai mengedukasi agar masyarakat itu tidak membuang sampah ke badan air. Itu salah satu yang menjadi permasalahan di negara kita selama ini ya. Baik, luar biasa ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu tentang siklus air nih yang sudah dijelaskan oleh Prof. Hefni. Nah, tadi kan Prof. Hefni sempat menjelaskan ya ada perbedaan presipitasi di setiap daerah di Indonesia yang menyebabkan adanya perbedaan curah hujan juga nih. Lalu apa sih Pak penyebab perbedaan curah hujan di setiap daerah? Iya, itu sangat berkaitan dengan kondisi geografi ya. Sebagai contoh di Bogor ini kan unik ya. Kenapa Bogor disebut kota hujan? Karena kita sering hujan, kemudian bisa sepanjang hari hujannya ya. Juga keunikan di Bogor ini ada hujan tingkat RT. Jadi di RT sini hujan, di RT sebelah tuh nggak hujan loh. Saya sering di kompleks saya di rumah, di kompleks saya nggak hujan, tiba-tiba keluar kompleks hujan. Nah, itu kan jarang terjadi di daerah-daerah lain ya. Daerah lain mungkin tingkatannya kampung atau desa atau kecamatan. Kalau di Bogor sering itu terjadi hujan tingkat ini. Saya juga tidak tahu kenapa penyebabnya seperti itu, tapi paling tidak mungkin sangat berkaitan dengan kondisi geografi barangkali ya. Kemudian juga barangkali itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa merubah, memodifikasi cuaca dan iklim ya. Itu yang kita juga tidak bisa menjelaskan seperti apa kenapa Bogor demikian, tapi paling tidak memang menurut hemat saya itu lebih kepada disebabkan oleh kondisi geografi, mungkin juga berkaitan dengan banyak tidaknya evaporasi dan sebagainya ya. Itu yang saya kira secara singkat kita bisa jelaskan kenapa terjadi perbedaan itu. Oke, berarti pada intinya adalah terdapat perbedaan letak atau posisi geografis di setiap daerahnya. Oke, Pak. Jadi tadi kan Bapak sudah menjelaskan banyak. Lalu yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah apa saja sih Pak faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih? Iya, tadi ya yang pertama disebut air bersih tergantung pada peruntukan itu kan ya. Jadi kalau tidak sesuai peruntukan, maka kita boleh katakan air itu tidak sesuai, tidak bersih gitu ya. Tapi kalau sesuai peruntukannya, maka dia menjadi bersih. Nah, itu sangat tergantung nanti kepada parameter-parameter dari kualitas air itu sendiri. Ketika air itu diperuntukkan untuk air minum katakanlah ya, maka tentu saja kualitasnya sangat ketat ya, karena dia berkaitan dengan dikonsumsi langsung oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Tapi ketika air itu dijadikan sebagai katakanlah misalnya gini, air laut sebagai di daerah pelabuhan, nah itu kualitasnya lebih longgar dibandingkan dengan air yang digunakan sebagai daerah rekreasi ya. Jadi artinya apa? Artinya mungkin kalau di daerah rekreasi tidak boleh ada kandungan minyak, tidak boleh ada kandungan bakteri. Tapi kalau di daerah pelabuhan bisa ditoleransi masih adanya kandungan minyak sedikit katakanlah, ataupun ada kandungan bakteri, karena kita tidak boleh berenang di daerah yang memang bukan peruntukan untuk kepentingan
wisata bahari gitu. Jadi salah sendiri kalau Anda berenang di pelabuhan tiba-tiba gatal-gatal, ya itu jangan dengan disalahkan kualitas airnya buruk, karena memang peruntukannya di sana bukan untuk daerah berenang gitu ya. Nah, tapi kalau Anda berenang di daerah yang katakanlah kolam renang, tiba-tiba Anda tidak nyaman kulitnya dan sebagainya, berarti ada yang salah dengan air di situ. Jadi ketika kita berbicara kualitas air, maka harus dikaitkan dengan untuk apa air tersebut, diperuntukkan untuk apa. Ya, jadi kalau Anda nih mau penelitian nanti ya di badan air, baik itu di sungai, danau, di laut, kalau berkaitan dengan kualitas air, Anda harus lihat dulu peruntukan dari badan air untuk apa, gitu ya. Nah, itu yang harus Anda teliti, apakah disesuaikan atau tidak. Kalau diperuntukkan untuk kepentingan tadi perikanan, maka harus dicari kualitas air yang berkaitan dengan kepentingan perikanan. Itu ada baku mutunya ya di PP 22 tahun 2021. Air tawar, air laut, dan sebagainya gitu ya. Oke, berarti kita tidak boleh sembarangan ya Pak, langsung menggunakan air begitu saja tanpa melihat peruntukannya untuk apa. Iya, betul, itu penting. Nah Pak, saya pernah melihat nih di televisi dan di media sosial ya, kalau biasanya tuh di daerah Jakarta itu air yang sudah benar-benar bau dan tidak layak tapi tetap digunakan untuk MCK seperti itu Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri tanggapannya bagaimana nih mengenai hal tersebut? Iya, jadi sebetulnya ya memang ketika kita melihat kondisi air seperti itu, kemudian ada masyarakat yang memanfaatkan air seperti itu, ini kan sangat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk memilih. Ketika dia tidak punya kemampuan untuk memilih, artinya apa? Artinya tingkat ekonominya memang tidak mampu untuk mendapatkan sumber daya air yang bagus, maka memang kita hanya bisa prihatin kan, tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakatnya. Paling tidak ke depannya kalau Anda sebagai generasi muda nanti bagaimana memikirkan agar ketersediaan air bersih itu bisa terjangkau oleh semua kalangan masyarakat ya, tidak hanya untuk masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi yang bagus, tapi juga masyarakat yang kehidupan ekonominya katakanlah kurang beruntung, kurang bagus. Nah, itu bagaimana agar pemerataan ketersediaan sumber daya air itu menjadi prioritas juga di dalam pembangunan negara kita. Jadi memang ketika kita sebagai akademisi, Anda sebagai mahasiswa, Anda tidak bisa berbuat apa-apa, paling hanya sedang menasihati, menghimbau. Tapi ketika Anda suatu saat menjadi policy maker, ya, Anda menjadi unsur pemerintahan, maka itu bisa Anda pikirkan nanti ke depannya, ya, agar ketersediaan sumber daya air itu tidak hanya untuk masyarakat tertentu, tapi juga untuk the whole community di negara kita. Ini yang menjadi masalah juga di negara kita, kan di pedesaan banyak orang masih menggunakan air sumur, belum air yang memang sesuai yang seperti yang diolah sebagaimana mestinya, ya. Jadi PR nih bagi Anda semua nih, Departemen MSP yang tadi saya katakan, kita tidak hanya berbicara air sebagai habitat, tapi juga air sebagai sumber daya yang dipakai untuk kepentingan makhluk hidup, baik manusia maupun biota-biota akuatik, ya. Oke, nah itu teman-teman, khususnya nih untuk Departemen MSP, mahasiswa Departemen MSP ini menjadi PR kita semua ya, untuk mengelola agar nantinya air ini bisa digunakan di generasi-generasi yang berikutnya, seperti itu. Nah, kalau di review lagi ya, tadi kan air itu menjadi hal yang sangat krusial dan artinya bisa dikatakan air sebagai kebutuhan pokok nih Pak. Nah, tentunya pasti akan berpengaruh terhadap keberlanjutan hidup kita dan dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau menurut Bapak ini bagaimana peran penting air dalam pembangunan yang berkelanjutan, Pak? Ya, jadi air itu ada sekalian, ketika kita berbicara kebutuhan air, ya, ada dua. Kebutuhan air secara langsung untuk Anda makan, minum, masak, mandi, cuci, itu kan secara langsung. Tapi yang tidak langsung itu adalah air digunakan untuk memproduksi bahan pangan. Dan itu proporsinya 70% dari penggunaan air. Ya, jadi yang digunakan secara langsung untuk mandi, minum, dan sebagainya itu hanya 30%. 70% justru lebih banyak untuk memproduksi pangan. Ya, sebagai contoh misalnya, Anda makan 1 butir jeruk. Untuk memproduksi 1 butir jeruk itu mulai dari di pembibitan sampai ditanam sampai dia menghasilkan buah, ya 1 butir jeruk nih, ya itu dibutuhkan 50 liter air. Itu
itu hanya 1 butir jeruk. Kemudian 1 kilogram jagung, ya Anda makan jagung nih, ya jagung manis 1 kilo. Itu untuk mendapatkan itu dibutuhkan 900 liter air, mulai dari bibit sampai dia siap dipetik ya buahnya. Nah luar biasa kan. Jadi ketika kita berbicara air, maka tidak hanya berbicara untuk kepentingan yang dikonsumsi secara langsung, tapi kita juga harus menjaga kualitas air tersebut agar cocok untuk pertumbuhan dari tanaman-tanaman pangan. Ya, nah kaitannya dengan apa tadi pembangunan berkelanjutan, maka ketika air ya yang dikonsumsi langsung dan tidak langsung itu tidak dijaga kualitasnya, maka tidak hanya menyebabkan kita kekurangan air untuk kepentingan langsung, tapi juga kekurangan air untuk memproduksi bahan pangan. Ya, tadi memproduksi jagung, memproduksi buah, memproduksi daging, ya bahkan daging ini ada sekarang 1 kilogram beef ya mulai dari sapi yang masih baby ya atau belum lahir itu sampai siap dipotong itu butuh 1 kilo aja ya, butuh 15.500 liter. Bayangkan, itu hanya kita makan 1 kilo daging itu 15.500 liter loh, juga mengkonsumsi air. Jadi bayangkan kalau air itu tidak bagus untuk kepentingan peternakan, pertanian, perikanan, maka permasalahan itu tidak hanya berkaitan dengan air yang kita minum ini saja, juga adalah ketersediaan pangan akan juga tergoncang oleh adanya kualitas air yang tidak bagus untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan hal-hal tersebut. Jadi sangat perlu dijaga agar kualitas air itu betul-betul cocok untuk kepentingan itu. Kalau enggak, tadi pembangunan berkelanjutan bisa terhambat oleh adanya air yang tidak tersedia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, itu yang disebut dengan istilah water footprint, ya, jejak air bagi setiap orang di muka bumi ini. Ya, dia menggunakan air berapa sih gitu ya, tidak hanya untuk mandi, cuci dan sebagainya kan, tapi ketika kita juga makan bahan pangan itu juga kita mengkonsumsi air juga, tapi tidak secara langsung. Nah itu makanya tidak air harus betul-betul dijaga dari sisi kualitas maupun kuantitas ya. Itu saya kira pengaruhnya ke pembangunan berkelanjutan. Ketika air tidak dijaga, maka ketersediaan pangan pun, ketahanan pangan pun juga bisa terganggu. Bayangkan kalau kita kemarau saja kan, ya enggak? Kalau kemarau, irigasi tidak cukup air, atau kalau sawah ada hujan tidak ada air, ataupun juga mungkin kolam-kolam ikan tidak cukup air, maka akan terganggu kan produktivitas perikanan, produktivitas peternakan, produktivitas pertanian akan terganggu semuanya gitu. Ketika air tidak cukup secara kuantitas, apalagi sudah tidak cukup secara kuantitas, juga secara kualitasnya juga buruk, ya semakin diperburuk kan ketersediaan air seperti itu ya. Oke, kalau tadi bisa saya simpulkan bahwa air itu sangat menunjang sekali untuk berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau dilihat secara di lapang ya Pak ya, di lapang itu air ini sudah dikatakan cukup atau belum nih Pak untuk menunjang multisektoral tadi? Iya, dari sisi ketersediaan air, pemerataan ketersediaan air ya, memang belum sepenuhnya merata, khususnya di negara kita gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya tadi kita berbicara air sebagai sumber daya tadi yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dan pemanfaatan langsung, itu memang kan tidak merata ya enggak. Hanya di daerah perkotaan mungkin hanya sampai kecamatan loh yang tersedia PDAM, tapi kalau ke desa kan belum ya. Kemudian juga dari sisi limbah di negara kita ini, air setelah dipakai kan langsung mengalir ke badan air ya enggak? Ada enggak yang diolah? Kan jarang sekali. Ya. Jangankan di daerah di Bogor, di Jakarta saja mungkin sangat sedikit air yang diolah. Kebanyakan langsung ke selokan, lalu langsung ke sungai, ke laut gitu ya. Beda dengan negara maju. Nanti Anda kalau kuliah di Jepang, di Jerman, di Inggris, di Amerika, itu nggak ada air yang ngalir ke selokan, tuh nggak ada. Semua masuk ke sistem pengolahan limbah. Jadi yang keluar dari sistem pengolahan itu air bersih. Ya. Jadi orang-orang bule, teman-teman saya tuh kalau datang ke Indonesia, mereka bingung. Tinggal di perumahan mewah, tapi airnya ujung-ujungnya kemana? Ya udah ke sungai, bilang gitu. Saya punya teman dulu, dia tinggal di Taman Kencana. Di
Dia nanya, ini air ini kemana? Tuh lihat sih bilang, ke depan tuh, ke selokan depan, airnya ke sungai. Dia bingung gitu kan. Di negara maju udah nggak ada kayak gitu. Semua limbah-limbah perkotaan itu masuk ke sistem pengolahan limbah dulu, baru dia akan keluar. Nah di kita, di komplek yang katakanlah Taman Kencana itu kan termasuk komplek yang katakanlah tua dan quote in quote termasuk orang sejak zaman Belanda kan, nggak ada pengolahan yang langsung masuk ke sungai aja gitu. Nah ini yang masih perlu dipikirkan di negara kita ya. Sekarang sudah mulai beberapa komplek perumahan dia membuat apa istilahnya ya, komunal water treatment untuk di daerah komplek perumahan itu. Tapi kan hanya komplek perumahan quote and quote yang mewah gitu ya. Kalau rumah-rumah biasa ya belum sampai ke sana berpikirnya, ya enggak. Nah ini yang masih PR di negara kita. Jadi kalau kita ingin melihat sungai-sungai di negara kita seperti sungai di Jepang, sungai di Jerman, sungai di Eropa gitu ya, maka tidak ada cara lain, harus air-air yang dari rumah tangga itu ya, walaupun tidak ada kandungan toksiknya, kan kandungan organiknya tinggi, itu harus diolah dulu sebelum dialirkan ke badan air. Nah ini yang masih perlu dilakukan di negara kita. Saya kira memang kalau kita lihat sungai-sungai di Jakarta misalnya gitu ya, adik-adik sekalian, itu kan sudah relatif bersih ya. Bersih dari apa? Bersih dari sampah doang, tapi belum bersih dari sisi kualitas air, ya enggak? Airnya masih coklat, tapi sampahnya sudah tidak ada, udah berkurang dibandingkan dulu. Jadi ada sekarang stepnya baru kita bisa membebaskan badan air dari sampah, udah lumayan. Tapi step berikutnya adalah memperbaiki kualitas air tersebut agar dia bisa ditumbuhi oleh ikan. Kemudian mungkin kekeruhannya menjadi rendah, kecerahannya bagus, kandungan nutriennya bagus, kandungan oksigennya bagus. Nah itu yang step berikutnya. Ya, jadi Anda nih, tugas-tugas Anda nih generasi Z ya, ini generasi apa? Generasi Z ya. Ya, nanti memperbaiki kualitas air yang sekarang ini katakanlah udah mulai sampahnya berkurang menjadi bagus kualitasnya. Nah, itu yang Anda harus lakukan nanti ke depannya ya. Baik Pak, siap. Oke. Nah, yang berikutnya nih Pak, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan air ketika terjadi krisis air nih Pak? Ya, itu yang biasakan bijak menggunakan air, hemat menggunakan air. Nah, orang kita ini kan terbiasa boros, orang Indonesia. Salah satunya adalah saya tuh paling kalau buka keran itu kan nggak pernah full, kan kita seperlunya aja cuci tangan, ya buka setengahnya aja gitu kan. Kemudian juga kalau berwudu itu kan yang simbolis, nggak perlu harus kayak mandi ya. Kadang-kadang orang kita kalau pergi mohon maaf ya, pergi naik haji gitu ya, di sana kan air mahal. Orang Arab geleng-geleng kepala loh kalau orang kita pakai air. Kalau wudu tuh lama, padahal mereka hemat-hemat air kan. Di sana kan air lebih mahal daripada bensin. Orang kita di sini terbiasa bebas dengan air, kalau ke sana menggunakan airnya dengan ya sebetulnya sih ada cara-cara tertentu bagaimana kita berhemat dengan air ya. Jadi ketika kita krisis dengan air kita udah biasa hemat gitu kan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, bagaimana kita membiasakan diri berhemat dengan air ya. Sebagai contoh tadi pernah sederhana tadi kan, kalau kita nyuci tangan kayak apa, nggak harus buka full kerannya kan, dikit ya, pelan-pelan secukupnya lah, sesuai dengan kebutuhan saja. Nah ini yang kebiasaan itu yang mungkin orang kita karena terbiasa berlimpah air sehingga dengan mudahnya air itu katakanlah quote and quote terbuang tidak optimal penggunaannya. Nah ini yang Anda harus juga membiasakan diri bagaimana berhemat dengan menggunakan air. Ketika kita menggunakan minum gitu ya, habisin, jangan tersisa ditinggalin. Kadang orang gitu ya, saya sering lihat tuh di botol aqua kayak gini, diminum cuma segini sedikit, tinggal udah gitu ya. Orang kan nggak bisa dipakai karena nggak jelas nih bekas siapa kan, dibuang. Jadi jangan biasakan membazirkan sebudaya. Sering saya lihat juga di botol-botol yang aqua yang kecil itu tuh ya, cuma sedikit diminum ditinggal, udah kan dibuang airnya itu. Nah, ini contoh kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak ramah dalam hal penggunaan air ya. Jadi jangan membazirkan tidak hanya sumber daya air tapi juga sumber-sumber daya yang lain ya. Sama juga dengan makanan. Kalau kita sering itu kan lapar mata gitu ya enggak? Iya betul. Ambil semua
boleh diambil, sentuh dikit, udah kayak ini. Nah itu yang lapar mata namanya, ya. Itu kan kalau istilah sekarang lebay gitu ya, ya nggak? Iya, lebay. Lebay gitu ya, kalian. Kenapa sih? Kalau mau kan dikit-dikit dulu ambil nih. Kalau udah cocok, misalnya kita ada prasmanan nih di jamuan hajatan ataupun di hotel gitu ya. Saya sering lihat tuh ada orang di hotel tuh ngeliat banyak makan, ambil semua. Pas sampai di meja sini mending dimakan, ambil dikit dah tinggalin. Kan itu kelihatan sekali tuh lebaynya, kelihatan sekali apa istilahnya, noraknya gitu ya nggak. Padahal sebenarnya di hotel itu ada sekalian yang mau makan sejam juga nggak dilarang, sarapan pagi itu. Yang penting kita ambil habisin, jangan ambil cuma ditumpuk doang tapi dimakan enggak gitu. Nah itu yang contoh bagaimana membiasakan diri untuk tidak memubazirkan sumber daya alam. Tidak hanya air ya, jadi apapun juga harus seperti itu berperilaku dalam kita, supaya kelihatan kita tuh berkelas gitu kan. Jangan utang-utang, oh ini haji mumpung gitu ya, belum pernah ketemu seperti itu, ambil semua tapi nggak dimakan. Itu kan kelihatan sekali apa namanya, kaum sepai saya. Kamu seupai. Iya. Itu ya. Oke, lanjut apa lagi? Iya, jadi intinya tuh kita harus bisa memposisikan air itu sebagai suatu barang yang memang kita tuh butuhkan banget, dan sama kayak makanan gitu, nggak boleh dibuang-buang seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, tadi nih Pak, berkaitan dengan kemerataan air di berbagai daerah. Kalau di daerah mungkin Jawa, Sumatera itu sudah baik ya Pak ya, dan untuk kualitasnya juga baik. Bagaimana kalau di daerah-daerah yang timur nih Pak? Kalau misalnya di sana terjadi kekurangan air, kemudian atau airnya itu kualitasnya menurun, itu sejauh ini langkah nyata apa sih Pak yang sudah pernah dilakukan seperti itu, baik oleh badan-badan penelitian atau oleh pemerintah? Ya, jadi khususnya yang menangani air itu adalah Dinas Pekerjaan Umum, kemudian juga Dinas Lingkungan Hidup ya. Dua lembaga itulah yang banyak berkaitan dengan masalah-masalah memelihara air di negara kita ini. Sebagai contoh misalnya lingkungan hidup ya, kalau di pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mereka lakukan pertama adalah melakukan pemantauan secara rutin untuk sungai-sungai di seluruh Indonesia. Jadi setiap kabupaten kota wajib melakukan pemantauan kualitas air secara rutin dan melaporkannya setiap tahun ke KLHK. Nah dari situ kita melihat seperti apa tren perubahan kualitas air dari sungai, danau, waduk di negara kita. Nah kemudian dari situlah diformulasikan nanti apa langkah-langkah apa yang perlu diperlukan dalam rangka, katakanlah kalau kualitas airnya buruk, bagaimana memperbaiki kualitas air itu. Kalau kualitas airnya bagus di suatu sungai, maka bagaimana caranya mempertahankan kualitas air itu. Nah, itu diformulasikan di dalam laporan tahunan yang dibikin oleh KLHK. Kemudian yang mengeksekusi program-program pengendalian kualitas air tadi, sungai, danau, waduk, dan sebagainya ya, itu bisa KLHK, bisa juga pekerjaan umum yang melakukan itu. Jadi berkolaborasilah kedua lembaga tersebut. KLHK apa tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum apa tugasnya melakukan menjaga agar tadi yang buruk diperbaiki, yang sudah bagus dipertahankan ya. Nah, sekarang sudah banyak di negara kita program-program tersebut ya. Ya, kita on the way ke arah perbaikan dari kualitas dan kuantitas itu. Salah satunya tadi yang saya katakan, untuk masalah menjaga kuantitas air di daerah-daerah yang memang sulit air, dibangunlah beberapa waduk ya. Jadi selain waduk itu selain berfungsi untuk kepentingan irigasi, pembangkit listrik, juga untuk menjaga ketersediaan air. Kemudian juga ketika musim hujan, air itu menjadi masalah, menyebabkan banjir, dibangunlah juga waduk untuk penahan banjir, embung. Kan di Jakarta sering terjadi banjir yang dikirim dari Bogor, makanya dibangunlah tuh embung-embung di Bogor, di Ciawi, di sana dalam rangka agar air tidak langsung masuk ke sungai tapi ditahan dulu di waduk atau di embung, sehingga nanti kuantitasnya tidak berlebihan ketika musim hujan, bisa ditahan tapi bisa disimpan nanti untuk cadangan di musim kemarau. Nah itu yang sekarang banyak dilakukan di daerah-daerah timur oleh pemerintah kita saat ini ya. Salah satunya untuk menjaga kuantitas gitu ya. Nah karena kualitas dijaganya adalah dengan memperketat baku mutu
Ya, jadi setiap industri apapun yang akan membuang effluent ke badan air itu dijaga betul kualitasnya. Ya, kalau mereka tidak memenuhi kualitas yang diinginkan, maka sebenarnya akan kena sanksi. Kenapa? Ketika kita membuang air ke badan air itu harus ada izinnya. Ya, dulu namanya izin pembuangan limbah cair. Kalau sekarang namanya persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Ya, jadi semua harus di treatment. Ya, saya kira di kuliah TPAL di kita ya, di MSP ya, pencemaran dan sebagainya itu kan dalam rangka agar terpenuhi baku mutu dari air sebelum dia dibuang ke badan air. Ya, kemudian di badan airnya sendiri juga punya baku mutu harus ditaati yang tadi saya katakan sesuai dengan peruntukannya untuk apa. Ya, saya kira dari sisi itu pemerintah sudah berupaya banyak ya dalam rangka menjaga, memperbaiki kualitas air kita dan juga kuantitas. Tapi masalah hasilnya itu kan ya kita bisa lihat sendiri, tergantung ya butuh waktu. Tidak mungkin kita bisa membalikkan secepat tangan seperti membalik tangan gini kan, harus ada proses waktu yang dibutuhkan dalam rangka untuk sampai kepada tujuan kita ya, yang seperti yang Anda tanyakan tadi. Itu. Oke, baik. Jadi tadi untuk kuantitas sendiri ya, kita bisa mengusahakan dalam pembangunan waduk, dan kualitasnya itu cara-caranya untuk menjaga kualitas maksud saya yaitu misalnya memperketat baku mutu air gitu. Oke, nah kembali ke topik awal tadi menyinggung divisi proling ya Pak. Itu output yang diinginkan dari divisi proling untuk para mahasiswanya itu apa sih Pak? Ya, jadi di proling tadi kan kita ruang lingkupnya lebih kepada pertama adalah masalah air sebagai sumber daya, dan air sebagai habitat, ya. Nah, maka diharapkan mahasiswa MSP yang mengambil mata kuliah yang diampu oleh divisi proling itu akan paham nih bagaimana menganalisis kualitas air, bagaimana menentukan bahwa air itu tercemar atau tidak, bagaimana menentukan air itu bersih atau tidak, kemudian bagaimana melakukan treatment terhadap air yang katakanlah mungkin tercemar tadi, ya. Kemudian bagaimana mengelola air secara komprehensif, baik itu di air limbah maupun di badan air dan sebagainya. Itu kan diajarkan semua tuh, mulai dari mata kuliah limnologi, kemudian ada planktonologi, ada kualitas air, ada pencemaran, ada teknologi pengolahan air limbah ya. Nah, itu semuanya adalah salah mata ajaran yang menjadi ujung tombak di divisi proling. Jadi kalau Anda nanti setelah lulus dari MSP, harusnya Anda bisa memproklamirkan diri saya sebagai orang yang ahli di bidang kualitas air, ahli di bidang pencemaran perairan, ahli di bidang teknologi pengolahan air limbah ya, dengan basic yang diajarkan di MSP dari mata-mata kuliah yang diampu oleh divisi proling. Nah, tapi memang Anda harus berusaha lagi menambah ilmu itu, tidak hanya cukup dari apa yang diberikan di kuliah. Anda harus belajar lagi secara autodidak ya, sehingga nanti betul-betul Anda kompeten di bidang itu. Nah, ketika Anda sudah merasa mantap di bidang itu, maka Anda harus ikut nanti yang namanya ujian sertifikasi kompetensi di bidang apa? Pengendalian pencemaran air, di bidang kualitas air dan sebagainya gitu ya. Sehingga Anda bisa memproklamirkan diri sebagai orang yang kompeten di bidang masalah pengolahan sumber daya air. Nah, itu harusnya tuh begitu. Kalau alumni MSP harus punya percaya diri ya. Tapi tentu saja tidak hanya sekedar dari mata kuliah, Anda harus berjuang sendiri, belajar sendiri secara otodidak ya, membaca buku kah, menonton YouTube kah dan sebagainya yang sifatnya adalah pengembangan pengetahuan. Jangan YouTube hanya menonton apa? K-pop kayak gitu-gitu ya. Itu boleh sekedar iseng, tapi jangan itu yang jadi dominan. Banyak kan ilmu-ilmu tentang pencemaran air kah, tentang pengolahan limbah, YouTube itu Anda lihat tuh sehari-hari. Jadi proporsinya nonton K-pop 30%, 70% nonton YouTube yang untuk memperkaya pengetahuan Anda. Nah, itu sekarang ya anak muda harus ke sana. Ya, jangan nonton K-pop itu terusan gitu, nonton drama Korea dan lain-lain. Ya boleh, tapi sesekali, jangan itu dominan gitu kan. Ya. Oke. Oke, ini saya merasa nih Pak nih. Merasa ya? Saya belum menerapkan seperti yang tadi Bapak bilang gitu. Dan ada satu lagi nih Pak, hal yang sangat penting supaya output
tersebut bisa tercapai. Ketika kuliah kita tidak boleh tidur, apalagi masa-masa online seperti ini nih Pak. Waduh. Yang penting tuh gini dek sekalian ya, Anda kan sudah di di departemen ini MSP gitu ya. Cobalah Anda senangi mata kuliah yang ada di MSP itu. Atau kalau bisa Anda ada mata kuliah favorit yang saya harus paham betul gitu ya. Nah, memang tidak cukup dengan hanya bangku kuliah, tapi Anda harus, saya senang nih kuliah ini karena bekal saya untuk kedepan saya, hidup saya gitu kan. Anda harus tambah gali sendiri. Menggalinya lewat apa? Sekarang banyak media-media kan. Zaman saya dulu ya, zaman saya masih muda, zaman-zaman Anda nggak ada internet, nggak ada apa. Kalau mau belajar atau daftar, cari buku, harus nonton di perpustakaan. Kalau sekarang kan tinggal Anda HP aja nih. Buka YouTube tentang pencemaran air, water pollution, YouTube tentang water treatment plant, buka lagi, banyak pengetahuan sekarang mudah dengan hanya Anda nekan-nekan cuman main jari doang gitu ya. Jadi harusnya generasi sekarang ini harusnya lebih pintar daripada generasi saya dulu, karena saya dulu email nggak ada, internet nggak ada, HP nggak ada, WA nggak ada. Jadi sarana untuk belajar sendiri, sarana untuk sekolah pun juga susah zaman saya dulu. Saya dulu ya ada sekalian, untuk saya sekolah itu saya kan S2-nya di Inggris ya, S3 di Jerman. Saya dulu untuk mencari sekolah tuh harus ke kedutaan dulu, nyari ke perpustakaan, nyari sekolah apa aja sekolah. Sekarang kan tinggal googling aja, gampang. Saya menyurati profesor itu pakai surat pos dulu, dibalasnya 3 bulan kemudian. Kalau sekarang kan tinggal email. Beasiswa sekarang juga berhamburan, banyak sekali beasiswa. LPDP itu mau Anda ke luar negeri pun juga mau dalam negeri banyak. Saya dulu nggak ada. Nah, harusnya Anda sekarang ini jauh lebih pintar daripada generasi saya dulu, karena apa? Semua sarana media itu tersedia gitu kan. Nah, sementara generasi saya susah untuk sekolah, itu susah banget nyari beasiswa itu ya. Sekarang Anda tinggal mau beasiswa dalam negeri juga ada PMDSU kan, yang sekarang ini nggak ada, lanjut menjadi S2, S3 gitu. Tinggal Anda mau apa enggak gitu. Nah, ini harus Anda harus perkuat nih spiritnya nih sekarang ini. Kalau bahasa Koreanya, bahasa bukan bahasa Korea, bahasa Rusia apa coba sekarang yang populer? Semangat, ura. Gitu kan. Ura. Iya, semangat, ura kan ya nggak? Semangat gitu generasi sekarang ini. Ya. Oke, jadi pada intinya kita harus memperkuat kemauan dan semangat kita terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, ini perbincangannya sangat asik dan sangat seru banget, tapi karena adanya keterbatasan waktu, jadi kita harus menutup nih acara podcast pada siang hari ini. Mungkin dari Bapak ada closing statement terlebih dahulu, Pak. Closing statement dari saya adalah jangan malu atau jangan ragu untuk bermimpi. Nah, kita bermimpi dulu. Kalau Anda untuk bermimpi aja tidak berani, ya susah. Mimpi dulu setinggi langit. Ya. Pak Rektor kita sering bilang, bermimpilah setinggi-tinggi langit. Kalau jatuh kan di antara bintang-bintang. Kalau mimpinya rendah, jatuhnya ke tanah gitu. Jadi kalaupun nggak tercapai masih mengawang di bintang-bintang. Itu Pak Rektor kita sering bilang gitu. Jadi Anda kemudian harus bermimpilah setinggi langit gitu. Tapi dengan catatan, wujudkan mimpi itu. Jangan sekedar mimpi doang gitu ya nggak? Iya betul. Wujudkan mimpi itu dengan cara apa? Dengan Anda cara bekerja keras. Bekerja keras untuk posisi Anda seperti apa? Caranya apa? Belajar. Belajar dari mana? Dari kuliah. Dan apalagi dari media-media online. Tambahan-tambahannya itu. Ya, meningkatkan potensi dengan cara seperti itu. Jadi bermimpilah setinggi langit, tapi wujudkan mimpi itu. Jangan sekedar bermimpi doang. Itu ya. Iya Pak, bangun dari tidur, Itu. bangun, wujudkan. Ura ya. Baik, terima kasih banyak Pak Efni atas Oke. waktunya, atas kesempatannya dan ilmu-ilmu yang telah dibagikan nih. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kalau begitu saya akhiri acara podcast pada siang hari ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Rahayu Mekarkinasi pamit undur diri dan sampai jumpa di next episode. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.